Oke, disinilah aku tinggal sekarang dengan kos-kosan 2 kali 3 meter. Di sini hanya nyamuk dan semut yang mau menemaniku. Bahkan istriku pun tidak mau tinggal di sini. Janji setia, janji sehidup semati. Kalau kita berjanji itu tidak selalu harus ditepati. Bagaimana mungkin menepati kalau hidup kita tidak cukup, hidup kita pas, apalagi berkurang. Mungkin hanya nyamuk dan semut yang mau menemaniku. Dengan kontrakan 350.000 tanpa ada kamar mandi di dalamnya, wajarlah aku pun memaksa istriku untuk tinggal di sini pun juga percuma. Dia lebih nyaman tinggal di tempatnya sendiri bersama anak-anaknya. Kenapa anak-anaknya bukan anak-anakku? Ya anakku, tapi dia dari ayah yang lain, bukan dari darah dagingku sendiri. Jadi ketika hidupku seperti ini, dia lebih memilih untuk tinggal menemani anaknya dan saudara-saudaranya sekandungnya dia. Sedih sebenarnya, hati ini mau bicara ya. Keluh lidahku sebenarnya mau bicara, tapi itulah kenyataannya. Pernikahan itu sudah 10 tahun lamanya, dan 5 tahun setelah menikah itu ya masih enjoy, baik. Karena mungkin tempat tinggal saya dulu masih layak lah, berupa ruko ya, rumah dan toko. Terus terang, walau rumah dan toko itu aku kontrak untuk usaha, dan dengan kita pinjam uang hutang untuk bisa menempati tempat itu. Tapi mungkin usaha pun juga sudah maksimal, tapi akhirnya juga jatuh juga. Dan aku putuskan untuk pulang ke tempat orang tuaku. Dan akhirnya ya disinilah aku jadi tempat tinggalku. Ku tinggalkan ayah ibuku agar bisa hidup bersamanya. Tapi setelah saya tinggal di sini, berubahlah semuanya. Ya tidak seperti yang saya harapkan, inginkan, bahwa ke gurun engkau ikut, ke laut engkau turut. Itu mah puisi atau kata-kata motivasi, tapi kenyataan itu tidak. Sedih sebenarnya aku ngomong seperti ini ya. Tapi untunglah aku laki-laki yang kuat. Aku hidup dari kecil miskin. Jadi ketika aku dikesampingkan, dinomor duakan sebagai seorang suami, dia memilih menemani anaknya ketimbang dia tinggal di sini bersamaku. Jadi untuk pengalaman juga buat para laki-laki, bahkan aku selalu memberitahu anakku juga yang anak kandungku, kamu harus kuat, kamu harus bekerja, harus bisa mapan dulu, dan harus bisa mencari sosok istri. Ditelitilah, jadi tidak seperti bapaknya seperti ini. Aku sedih sebenarnya ngomong seperti ini, aib, tapi apa boleh buat. Suatu pemikiran kalau kita tidak ungkapkan, itu akan menjadi suatu penyakit secara fisik, mental. Kalau disimpan juga akan menjadi suatu penyakit dalam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin banyak kejadian di kehidupan nyata sekarang ini, bahwa
laki-laki harus kuat, harus bekerja keras agar tidak lemah secara pikiran. Kalau kita sudah jauh dan ditinggal, kita masih kuat secara mental dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kalau dia sudah tidak merasa nyaman dengan hidup kita, buat apa aku mengejar-ngejar, katakanlah memohon-mohon untuk tinggal bersamaku. Biarlah kalau memang harus pergi, mungkin di suatu saat di kehidupan kita yang harus bisa melalui masa-masa sulit ini, mungkin suatu saat kalau Tuhan mengizinkan atas dosa-dosa kesalahan yang pernah aku perbuat di masa lalu itu mungkin akan menjelaskan semuanya. Ya, sedikit aku bercerita seperti itu, mungkin akan kita sambung berikutnya. Pokoknya tetap semangat, jangan patah arang. Kukira kehadirannya akan membuang badai di awal bahagia, ternyata juga tidak. Oke sobatku,